wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi Abdillah, NIM 19030208. Perkenalkan, saya Meterisha Simamora, NIM 19030236. Nama saya Kairunisa, NIM 19030204. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sari Mulia, NIM 19030206. Nama saya Cindy Fatika Sari, NIM 1903020112. Saya akan menjelaskan tentang apa itu pursein, yaitu dari pertama definisinya. Jadi pursein adalah alat penangkapan ikan yang berbentuk kantong dan memiliki tali purse yang terletak di bawah tali iris bawah, yang berfungsi untuk menyatukan bagian bawah jaring sewaktu operasi dengan cara menarik tali purse line hingga berbentuk kantong. Nah, untuk contoh fotonya bisa kita lihat di sini, terus ini, dan ini. Yang pertama itu ada jaring utama. Jaring utama terdiri dari ukuran mata atau message. Ukuran mata jaring disesuaikan dengan ikan yang akan kita tangkap. Semakin besar ikan yang kita tangkap, maka ukuran mata jaringnya akan semakin besar. Ukuran mata jaring terkecil adalah 2,5 cm. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1982. Adapun konstruksinya yaitu tali kolor. Tali kolor itu alat untuk mengumpulkan ring atau jaring bagian bawah. Pada waktu operasi digunakan tali kolor yang ditarik setelah jaring selesai dilingkari. Terus ada pelampung. Pelampung itu alat untuk mengapungkan seluruh jaring ditambah dengan kelebihan daya apung, sehingga alat ini tetap mampu mengapung walaupun di dalamnya ada ikan hasil tangkapan. Terus ada juga pemberat. Pemberat itu untuk menenggelamkan badan jaring sewaktu dioperasikan. Semakin berat pemberat, maka jaring utama akan semakin cepat tenggelamnya. Ada juga cincin atau ring. Umumnya berbentuk bulan. Di bagian tengahnya merupakan tempat untuk melewati tali kerut, agar ring terkumpul sehingga jaring bagian bawah itu tertutup. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengoperasian alat bantu pursein. Yang pertama yaitu rumpon, biasanya digunakan pada siang hari dan diletakkan di tengah-tengah untuk mengumpulkan ikan. Penggunaan alat bantu rumpon ini bisa meningkatkan hasil tangkapan. Selanjutnya yaitu lampu, digunakan pada malam hari, biasanya digunakan oleh nelayan yaitu lampu obor, oncor, dan juga lampu listrik. Pengoperasian penangkapan ikan meliputi 4 pokok kegiatan penting, yaitu setting, coursing, hauling, dan penanganan ikan hasil tangkapan. Kegiatan persiapan setting diawali dengan mematikan lampu cumi satu persatu, dimulai dari lampu yang berada di haluan hingga lampu yang berada di buritan, dan digantikan dengan lampu sorot agar gerombolan mendekat ke kapal. Selama penurunan jaring, kapal masih tetap bergerak melingkar mengelilingi lampu bantu. Setelah hampir mendekati tongkat lampu tanda awal, kecepatan kapal dikurangi sedikit demi sedikit dengan tujuan tongkat lampu tadi tidak tertabrak oleh kapal atau terlewati oleh kapal. Penarikan tali kerut atau pursein berfungsi untuk menutup pergerakan ikan ke arah bawah. Kegiatan ini dilakukan dengan cepat sampai cincin-cincin dinaikkan ke atas kapal. Setelah cincin naik ke atas semua, maka tali kerut yang dilingkarkan ke kapstan dilepas. Hauling dilakukan setelah semua cincin dinaikkan ke atas kapal, kemudian badan jaring sedikit demi sedikit akan ditarik. Setelah itu,
jaring bagian depan belakang dinaikkan ke atas dek secara bersamaan sehingga hanya bagian kantong yang masih berada di dalam air. Langkah berikutnya adalah mengikatkan tali ris atas pada tali-tali yang menghubungkan antara boom yang ada di sisi lambung kanan kapal. Sehingga dengan demikian ikan-ikan akan dengan mudah diangkat ke atas kapal dengan menggunakan caduk. Yang terakhir ialah penaikan hasil tangkapan. Kita harus mengetahui dulu di mana letak gerombolan ikannya. Untuk mengetahui gerombolan ikan, kita bisa mengetahui dari warna laut yang ada di permukaan. Kita bisa melihat perubahan warna dari aktivitas yang dilakukan oleh ikannya. Yang kedua, kita bisa mengetahui dari riak-riak kecil yang dilakukan ikannya karena adanya kegiatan berenang. Yang ketiga, kita bisa mengetahui dengan alatnya itu yang dinamakan dengan fish finder. Nah, yang kedua, untuk menaikkan atau mengumpulkan ikan pada malam hari kita bisa melakukannya dengan fish finder, karena dengan fish finder kita bisa menemukan depth dari gerombolan ikan tersebut. Nah, yang ketiga, setelah fishing show ditemukan, perlu diketahui arah, kekuatan, kecepatan angin dan arus. Sesudah diperhitungkan barulah jaring dipasang. Pada saat melingkari gerombolan ikan, kapal dijalankan dengan cepat agar gerombolan ikan segera terkepung. Setelah selesai, mulailah proses ditarik dengan bagian bawahnya dapat tertutup. Nah, agar bagian bawah ini bisa tertutup, kita perlu menggunakan alat galah, yaitu dengan cara memukul-mukul permukaan air. Setelah itu pursen line ditarik dan barulah float line serta tubuh jaring dan ikan-ikan yang terkumpul diserok atau disedot ke atas kapal. Dan hasil tangkapan dari pursen yaitu adalah ikan pelagis-pelagis seperti ikan lemuru, ikan kembung, ikan selar kuning, ikan tongkol, dan berbagai ikan pelagis lainnya yang berada di surface